Oke, back again with me. Ketemu lagi di channel ini. Buat teman-teman yang baru join, kenalin aku Jeffrey. Dan kali ini kita kedatangan special guest. Ini dia Raka. Hai, kenalin nama aku Raka Cahya Pramada, biasanya dipanggil Raka. Mantap, mantap. Oh iya, jadi ini for the first time channel ini rencananya mau aku pecah ke dalam dua platform ya. Yang pertama ke YouTube dan yang kedua ke Spotify. Jadi biar teman-teman ini bisa istilahnya mengonsumsi channel ini dalam bentuk video sama audio di YouTube, kemudian yang audio itu di Spotify. Karena apa? Karena banyak teman-teman itu yang istilahnya request lah buat biar memudahkan untuk menonton. Mungkin ada teman-teman yang pengen nontonnya itu cuman sekedar suaranya, biar bisa dikonsumsi waktu mau tidur, waktu di perjalanan, terus waktu nyantai dan sebagainya. Makanya aku bikin ke dalam dua platform, YouTube sama Spotify. Dan yang di Spotify itu keywordnya yaitu Deep Talk with Jeffrey Alamsyah. Nah, mungkin teman-teman yang nonton YouTube ini bisa lihat nanti keywordnya di Spotify, Deep Talk with Jeffrey Alamsyah. Oke. Nah, Raka, kembali lagi ke Raka. Jadi kita flashback sejenak ya, Raka ini dulu teman SMA ya. Kita sama-sama di SMA dan kenal di SMA. Ya, bener. Kita itu dulu satu SMA di SMA 1 Wonosobo. Nah, cuman Raka ini jurusannya IPA, aku IPS. Dan di SMA pun kita sebenarnya nggak akrab ya, Rak? Iya, nggak akrab. Jurusannya udah beda, kelasnya pun juga udah beda. Kan? Dan kita itu kenal dulu di ekstra basket ya, ekskul basket. Pernah di satu ekskul bareng akhirnya. Nah, jadi Raka ini kayak gini tuh, wah dulu atlet basket teman-teman. Pro player. Nah itu terus akhirnya kita lulus, kita udah nggak ketemu setahun, sampai akhirnya kita ketemu lagi itu waktu Raka. Jadi gini teman-teman, kita itu kuliah itu beda ya, beda daerah, beda kuliah. Sampai akhirnya setahun Raka itu pindah di kampusku. Lulus tahun 2017 ya? Ya, lulus tahun 2017, akhirnya 2018 pindah. Nah, ini yang bakal jadi pertanyaan pertama teman-teman. Kenapa Raka ini pindah dari ya universitas ternama ya, UGM ya. Kan banyak banget tuh orang-orang yang bermimpi pengen kuliah di UGM, tapi si Raka ini udah keterima di UGM tapi malah pindahnya itu bukan ke UI atau ke luar negeri, tapi malah ke Akpol. Nah, buat teman-teman yang belum tahu Akpol apa, Rak? Ya, rata-rata anak-anak dia nyebutnya Akademi Polines gitu kan. Tapi ya sebenarnya sebenarnya Politeknik Negeri Semarang sih. Bukan literally Akpol. Ya, bener banget. Nah, ini aku penasaran nih, Rak. Kenapa Raka ini pindah dari UGM ke Polines? Kalau diurutin, itu sebenarnya secara prioritas panjang banget ya. Mulai dari pertama masuk, mulai dari di UGM pengennya masuk apa tuh banyak banget pikiran-pikiran yang mengganggu. Yang pertama ya jelas pengennya tuh pertama masuk di UGM, jurusannya ya kayak orang-orang yang pengen tuh sarjana gitu ya, sarjana terus teknik informatika, di UGM tuh namanya teknologi informasi, pengennya masuk itu. Pengen juga masuk namanya elektronika instrumentasi gitu kan. Habis itu cobalah daftar di SBMPTN. Di SBMPTN singkat cerita pokoknya nggak lulus gitu kan. Nggak lulus, udah daftar STAN ya kayak kayak calon mahasiswa pada umumnya yang daftar STAN, daftar ikatan dinas dan sebagainya, akhirnya nggak lolos. Terus sempet juga daftar di UNS dan kampus-kampus yang lain, tetap nggak lolos. Jadi aku sebenarnya nggak sepinter atau nggak pinter-pinter banget lah. Terus ada lagi kesempatan waktu itu namanya UM, ujian mandiri. Nah, di ujian mandiri itu kita dikasih kesempatan buat
masukin pilihan antara sarjana atau diploma. Waktu itu pilihanku adalah S1 elektronika instrumentasi, pilihan kedua D3 elektronika instrumentasi, yang ketiga adalah PWK UGM. Tapi nggak lolos di S1. Pokoknya ya lolos di D3. D3-nya. Berarti gelombang 2 kan? Nggak, gelombang gelombang 1. Karena ya pokoknya waktu itu orientasiku ya udah elektronika instrumentasi. Pokoknya mau masuk itu gitu. Entah itu S1 atau D3. Karena kayak udah interest dulu dari awal. Keterimanya pun drama banget karena ada penundaan. Waktu itu ingat banget, waktu puasa ada penundaan pengumuman. Keterima. Udah seneng banget orang tua kan, sendiri juga seneng. Beberapa hari kemudian sempat nyoba juga di UNS. Di UNS daftar apa ya waktu itu? Pokoknya keterima S1 agroteknologi. Habis itu orang tua kayak mulai ragu nih. Keterima S1 di UNS dan keterima D3 di UGM. Sempat kayak ditanyain, yakin nih nggak mau ngambil S1-nya gitu. S1 agroteknologi, sedangkan di UGM kan D3. Apa ya, persepsi antara S1 dan D3 tuh kayak masih agak dipandang sebelah mata waktu itu kan. Karena kan juga minim pengetahuan juga waktu itu. Tapi aku kakak waktu itu bilang ya udah D3 UGM aja gitu kan, karena aku pikir aku paham apa yang aku cari dan yang kiranya mau aku kuliahin tuh aku sedikit interest gitu. Jurusannya apa? Elektronika instrumentasi. Terus kalau misalnya agroteknologi kan nggak tahu apa-apa ya. Takutnya daripada nanti berat di tengah jalan gitu kan. Bener. Dan aku ingat banget kakak aku pernah bilang gini, kamu kuliah itu kamu nggak cuma bayar dan beli ilmu, tapi kamu juga beli yang namanya pengalaman, beli lingkungan. Udah kekeh nih milih D3 UGM. Orang tua agak kecewa. Jujur aja, walaupun meskipun orang tua ditanya sekarang apakah dulu kecewa atau enggak, mungkin akan jawab enggak. Tapi waktu itu aku ngerasain kayak orang tua kecewa karena nggak ngambil S1. Udah jalan nih selama 1 semester agak canggung nih sama orang tua. Cuman setelah 1 semester keluar, IPK lumayan tinggi. Ya, IPK semester 1 biasalah rata-rata mahasiswa tinggi kan. Orang tua mulai agak, kalau kata orang Jawa, legowo. Akhirnya bilang, oh ya udah, nggak apa-apa, diterusin aja. Nanti kalau misalnya udah lulus, kamu punya kesempatan buat lanjut lagi S1. Di semester 2 akhirnya ngepus nih, yaudah daftar SBM lagi. Akhirnya waktu daftar SBM nggak keterima lagi dong. UM pun nggak keterima, padahal daftar UGM juga. Ya udah, waktu itu udah pasrah. Tiba-tiba orang tua bilang, ada nih bukan lowongan sih, pendaftaran buat ikatan kerjasama di salah satu BUMN, tapi harus di salah satu kampus yang lain. Gitu kan. Mikir lagi nih, pindah dari UGM. Ya udah, dicoba aja. Ya walaupun udah dapet kuliah gitu. Kata orang-orang pasti banyak banget yang bilang gini, lu udah kuliah, tapi kok lu masih daftar ke kampus lain sih? Lu rakus banget, serakah banget gitu kan. Ya gimana kan, kita cuma kayak nurutin aja kehendak yang mau ngebayarin kuliah kan, karena kan juga masih ditanggung. Akhirnya daftar tapi nothing tulus. Ya udah, ada seleksi berangkat. Iseng-iseng lah ya berarti. Ya bisa dibilang gitu, tapi ya nggak iseng juga. Gitu. Ya pokoknya ya udah niat Bismillah. Ridho orang tua. Jalan, ada tes gitu, dan tesnya tuh molornya jauh banget. Jauh banget. Yang tadinya udah terjadwal, tuh jauh banget molornya. Habis itu, singkat cerita udah kuliah di UGM, selesai semester, bahkan selesai semester genap berarti. Selesai semester genap di UGM, ternyata seleksi belum selesai. Akhirnya sampai lanjut kuliah lagi di UGM di semester 3.
udah bayar UKT semester 3, udah sampai kuliah 1 minggu, habis itu pengumuman. Dan keterima. Ya, dan itu kayak shit, kan kayak udah nothing tulus gitu. Akhirnya kayak udah bikin planning, setelah semester 3 nggak keterima di mana-mana, harus lanjut, pengen nih buat portofolio ini. Ikut mahasiswa berprestasi lah, ikut project ini. Pokoknya terplanning, 1 semester tuh udah terplanning banget. Hari Sabtu ternyata setelah 1 minggu kuliah di UGM, hari Sabtu pengumuman. Pagi-pagi banget dan aku masih main sama teman-teman. Tiba-tiba ditelepon. Dari kampus? Enggak, dari orang tua. Oh, dari orang tua. Dek, selamat ya keterima gitu. Ya aku pikiran pertama bukan seneng atau gimana. Kayak ini gimana gitu kan. Udah lost. Malah bingung ya berarti. Bingung banget kayak udah lost, udah bikin planning dan udah bikin janji dan sebagainya gitu kan. Hari Jumat masih kuliah di UGM. Sabtu pengumuman, Senin udah harus di kampus baru. Jadi itu pengumuman aku keterima di kampus Politeknik Negeri Semarang dengan telah kerja sama dengan salah satu BUMN. Sebut saja gitu. Tapi ini berarti alasan pindah ke Polines ini dari orang tua berarti, nggak dari diri sendiri awalnya? Awalnya semuanya berawal dari orang tua. Berpikir terus-terusan gitu kan. Akhirnya ya memang ada pertimbangan yang dimana tuh harus aku maklumi sebagai orang, istilahnya sebagai anak gitu kan. Sebagai anak, terus kayak ya udah kuliah juga masih dibiayai gitu kan. Yang pertama pertimbanganku adalah waktu itu bapakku pensiun. Pensiun pas banget aku setahun kuliah di UGM. Ibuku berarti tinggal ibuku aja yang kerja kan. Terus aku mikir kayak kuliah berarti masih berapa tahun lagi? 2 semester lagi. 2 tahun. Oh iya, 2 tahun lagi, sorry. 2 tahun lagi dengan perhitungan biaya sekian. Ya pokoknya cukup mahal. Tapi setelah itu aku juga masih bergelut sama ketidakpastian gitu kan. Istilahnya aku dibiayai kuliah dengan apa yang aku suka. Tapi orang tua aku juga masih was-was gitu. Setelah aku kuliah apakah aku bisa dapat pekerjaan atau apa, itu biasalah kekhawatiran orang tua pada umumnya gitu kan. Dan waktu itu orang tua punya pandangan lain. Kenapa kamu nggak langsung ikatan dinas aja? Kenapa nggak langsung ikatan kas kerja sama? Kalau lulus langsung kerja. Banyak banget yang nyampein gitu. Kalau aku mah waktu itu santai aja karena memang banyak yang aku kerjain. Setelah itu aku pikir ulang lagi gitu kan. Akhirnya udah nggak apa-apa. Walaupun berat banget, jujur berat. Waktu itu adalah alasanku karena aku udah hitung biaya dari awal kuliah, mulai dari kos, uang saku, biaya tak terduga, sama UKT. Itu kalau nggak salah, total itu misalkan selama 5 semester, di luar biaya TA ya, di luar biaya tugas akhir, itu sekitar 160 juta. Dari semester 1 sampai semester 6. Misalkan orang tua aku udah nyisihin uang segitu banyak. Tapi dia udah bisa kayak lihat, dia udah bisa lega, udah bisa mikirin hidupnya sendiri, hidup orang tua gitu kan. Pengen nggak sih kita ngeliat orang tua bisa menikmati masa tuanya gitu. Nggak perlu mikirin anaknya lagi gitu kan. Jadi kayak istilahnya aku punya pandangan bahwa misalnya orang tua udah nyisihin duit 160 juta nih, ya udah selain duit itu mereka bisa buat mikirin masa tua mereka. Jadi kayak aku udah tidak menjadi sepenuhnya beban pikiran mereka gitu kan. Ya waktu itu mikirnya gitu. Ya kayak ya udah 160 juta yang penting aku sebagai anak setelah lulus kuliah nggak ngawatirin lagi. Ada jaminan lah istilahnya ya, aman. Maksudnya setelah lulus tuh nggak bingung lagi buat nyari kerja gitu kan. Orang tua seenggaknya lebih lebih tenang. Lebih tenang, nggak khawatir lah akan masa depan anaknya. Ya katanya gitu. Iya.
ya udah ambil. Ya walaupun tadi kayak aku bilang 6 bulan pertama tuh stres, yang bener-bener stres gitu kan, sampai kayak mengurung diri, akhirnya mengisolasi diri. Ya nggak tahu kondisi mental sekarang pun ya kayak kadang masih ngerasa bersalah juga. Tapi di balik itu semua ada rasa seneng gitu. Setelah setahun kalau nggak salah, setelah setahun kuliah, orang tua yang pindah rumah kan ke tempat yang katanya lebih ideal buat menikmati masa tua gitu kan, terus kayak mulai membeli barang-barang yang udah mereka pengen dari dulu gitu kan, kayak kita pun juga aku pun sebagai anak kayak liatnya oh iya, seneng gitu ya orang tua udah bisa membeli apa yang diimpikan gitu ya, udah bisa nyenengin diri mereka sendiri gitu ya udah sih, kupikir itu adalah alasan yang paling kuat untuk mendasari bahwa ya udah pindah aja nggak apa-apa. Toh aku sebagai anak karena dari kecil pun kurang dekat sama orang tua, jadi kayak ya udah mungkin ini waktunya buat menyenangkan orang tua. Aku pernah kenal sama, namanya tuh Mas Adip. Dia bilang gini, nggak apa-apa Rak, siapa tahu ini jadi sirotol mustaqimnya kamu gitu kan. Berat sih, tapi ya itu yang aku pegang sampai sekarang. Mantap sih, berbakti sama orang tua lah ya istilahnya. Ya pengennya gitu. Oke. Nah tapi ini kan berarti udah jalan 2 tahun ya? Iya 2 tahun. 2 tahun ya, 2 tahun. Udah 2 tahun di Polines, terus sudah merasakan perbedaan dari yang awalnya kuliah di universitas, terus akhirnya pindah ke vokasi. Nah sejauh ini apakah udah cukup puas? Maksudnya udah kuliah di tempat yang aman lah istilahnya. Setelah lulus itu udah nggak mikir nyari kerja di mana gitu. Nah, sejauh ini udah merasa puas dengan pilihan itu atau masih merasa kurang atau gimana? Puas atau enggaknya itu relatif ya. Tapi jujur yang aku rasain adalah gimana? Ada perbedaan. Misalnya di sistem kuliahnya ya. Dulunya yang tadinya universitas, sekarang pindah ke politeknik, sistemnya tuh beda banget. Universitas tuh kalau nggak salah ada namanya wajib masuk itu 75% absen. Dari 75% pertemuan gitu kan. Kalau di politeknik nggak ada istilahnya apa ya, nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi di politeknik itu diharuskan untuk masuk di setiap pertemuan. Kalau mahasiswa bilang ya ada jatah bolos gitu kan. Ya tapi di politeknik itu beda banget sama yang namanya di universitas. Kalau di universitas dulu jujur aja sebagai anak muda gitu yang masih kayak penuh dengan semangatnya ya semua bisa aku coba gitu. Banyak project di luar kuliah yang juga aku ikut kerjain. Cuma di politeknik bener-bener waktunya terpangkas gitu. Tapi jujur aja kalau boleh ngomong, aku lebih menikmati di masa kuliahku yang dulu gitu. Sedikit punya banyak waktu yang sedikit lebih daripada sekarang. Dan kenal orang-orang yang dimana menurutku sangat bersyukur banget dipertemukan mereka gitu. Aku merasa aku yang dulu itu bisa berkembang. Waktu masuk politeknik bukan nggak berkembang tapi lebih susah buat berkembang gitu. Ya terbatas. Soalnya waktunya kan terbatas. Kita kuliahnya dari jam 7 terus pulang jam 2 gitu kan tiap hari. Dan bahkan kelasku pun jam 2 sore masuk ya, 2 siang masuk, jam 9 malam pulang ada. Teknik ya. Kalau kan manajemen. Ya kan beda kan. Kuliahnya pagi. Ada jam malam. Ya bener-bener terbatas sih. Dibilang puas ya, kupikir puas karena ada kepuasan batin juga karena tadi udah nyenengin orang tua kan. Ada hal-hal yang kadang susah buat dideskripsikan tapi aku juga mensyukuri aku saat ini. Misalkan ada yang bilang dulu kan di UGM nggak pasti ya nggak langsung kerja. Wah bersyukur banget ya di sini keterima yang langsung kelas kerja sama salah satu BUMN gitu kan. Istilahnya bergelut sama ketidakpastian dan kepastian gitu kan. Kayak hari ini aku kayak udah mulai sadar bahwa satu-satunya kepastian ya ketidakpastian itu sendiri gitu. Ya walaupun aku udah kelas kerja sama yang katanya lulus langsung dapat kerja, masih ada seleksi dan masih ada potensi buat nggak keterima.
karena ya walaupun ada kesempatan gitu kan, cuman ada beberapa potensi yang dimana aku bisa gagal di tes selanjutnya. Masih ada tes kesehatan. Setelah kuliah aku harus dicek kesehatan. Ada uji kompetensi juga, apakah aku memenuhi atau enggak. Ya. Kalau misalnya nggak memenuhi, nggak bisa. Oh, ditunda. Ditunda. Kalau di penundaan itu tetap nggak bisa memenuhi, ya udah, kita tetap jadi lulusan politeknik biasa. Oh, alah, baru tahu ini. Ketidakpastian kan, itu kan juga ya sama aja gitu. Kita ya seenggaknya aku di yang saat ini tuh punya privilege, punya sebuah keistimewaan lebih. Cuman ya tetap aja masih bergelut sama ketidakpastian. Dan aku dulu kayak mikir, gimana ya kalau aku terusin di UGM aja gitu. Apa jadinya aku hari ini? Gitu. Di awal-awal sebelum corona kan kayak mikir, wah kayaknya nerusin yang dulu tuh kayak bakal lebih oke gitu. Waktu corona di tahun 2020 ini, jika aku lulus sesuai timeline, kalau yang dulu di kampus dulu aku terusin, itu berarti aku lulus sekitar tahun ini atau tahun depan, misalkan meleset. Ya apa jadinya aku di tahun ini gitu, dengan peluang kerja yang semakin peluangnya semakin menyempit kan. Ya semuanya lagi berjuang juga semuanya. Iya benar. Ya udah, aku syukurin aja. Aku kayak merasa diriku yang dulu tuh kayak hina banget gitu. Anjir, pikiranku kok dulu negatif banget. Dan ya udahlah, aku yang dulu seharusnya mendewasakan aku yang sekarang. Oh ya udah, namanya ketidakpastian tuh ya. Dan ternyata setelah di jalan itu ada hikmahnya gitu. Jadi nggak keputusan yang kamu ambil itu nggak istilahnya jadi asal-asalan lah. Tapi tetap ada hikmahnya gitu. Dan kita nggak akan tahu hari esok. Iya benar, nggak akan tahu. Walaupun kayak yang dulu tuh aku banyak kesalahan, kayak misalnya ghosting waktu pindah dari kampus tuh nge-ghosting banyak orang. Misalkan aku terusin pun kayak anjir sih, kayaknya nggak akan bisa keterusan gitu kan. Ya pokoknya itu mendewasakan banget lah. Dan mungkin aku pengen mengulangi masa-masa itu, cuma bukan buat nerusin hidup, pengen mengulangi di mana aku mengambil keputusan, tapi bukan buat nerusin hidup, tapi cuma buat minta maaf ke orang-orang yang di saat itu aku belum dewasa, belum berani buat ngungkapin bahwa aku pamit dan aku ingin menjalani hidupku yang lebih baru gitu. Raka ini kan udah punya pengalaman kuliah di UGM setahun, terus udah di Polnes 2 tahun lah ya. Jadi seenggaknya udah punya gambaran lah perbedaan kuliah di antara keduanya, di universitas sama di vokasi. Nah mungkin bisa ngasih tahu buat teman-teman yang masih penasaran kira-kira bedanya kuliah di universitas sama di vokasi itu apa? Yang aku rasain, karena dulu aku juga di universitas adalah vokasi ya, sama-sama D3 berarti kan. Sistemnya di universitas sama di vokasi jelas beda kan. Sistemnya di vokasi universitas sama di vokasi politeknik, ya politeknik vokasi sih, cuma makanya diploma 3 di politeknik dan diploma 3 di universitas itu beda. Perbedaan yang aku rasain di antara universitas diploma di universitas ya, diploma 3 yang masuk vokasi dan di diploma 3 politeknik. Itu bedanya pertama di pertemuannya. Di politeknik itu pertemuannya kalau di tempatku 18 kali selama 1 semester. Kalau di universitas itu sekitar kalau nggak salah 14 ya. Lebih sedikit berarti. Dan kita cuma dibebanin kalau mau ikut UAS di universitas itu seenggaknya absen kalian terpenuhi 75% dari pertemuan. Kalau di politeknik itu seenggaknya 18 kali pertemuan itu kalian diharuskan full sebenarnya. Diharuskan masuk terus. Nggak ada kayak syarat 75% minimal gitu kan, enggak. Ya itu harus masuk semua gitu kan. Istilahnya kalau mahasiswa bilang tuh nggak ada jatah bolos gitu. Terus dari segi praktek, jujur aja jurusanku beda kan. Di D3 universitas dulu sama yang sekarang. Dulu aku elektronika dan sekarang teknik listrik.
ada beberapa mata kuliah yang sama dan ada beberapa mata kuliah yang aku baru pelajari. Dan kalau ya itu kayak cuma kemiripan ya. Kalau perbedaan yang lainnya lagi ya jelas lingkungan. Kita di universitas walaupun kita vokasi gitu kan, kita tuh bisa bergaul sama orang-orang yang dengan disiplin ilmu yang lain. Misalkan kayak ada filsafat kan, terus ada kalau di universitas tuh ada klaster ya, klaster medika, klaster saintek, terus klaster soshum kalau nggak salah. Oh, klaster sosial humaniora. Soshum. Ya, soshum gitu kan. Ya banyak bergaul dengan mereka. Terus ada UKM yang kayak menampung banyak disiplin ilmu gitu kan. Kayak seneng aja brainstorming sama mereka. Gitu. Kalau di Politeknik kayak lebih mengerucut gitu. Ya kumpulnya sama anak-anak teknik. Untuk kalau di Politeknik yang sekarang itu kan cuman ini administrasi bisnis sama teknik kan, akuntansi sama teknik kan. Ya kita ketemunya disiplin ilmu yang itu aja. Tapi sebelahnya kita ada universitas lain kan. Ya sebut saja X gitu. Ya itu juga membantu juga bergaul sama orang-orang di universitas sebelah dengan disiplin ilmu yang lain. Cuman menurutku pergaulannya jelas lebih luas di universitas, walaupun sama-sama diplomatik. Benar. Terus kalau di Politeknik jujur aja frekuensi prakteknya yang aku ngerasain banyak banget ya. Padat ya. Padat banget. Ya mungkin karena jurusanku beda aja gitu kan, beda. Sekarang aku teknik listrik, dulu D3 elektronika gitu kan. Tapi aku merasa selama berjalan 2 tahun ini prakteknya banyak banget. Ya mungkin itu yang bedain antara universitas dan Politeknik gitu. Karena Politeknik kan base-nya kan adalah vokasi kan. Kalau universitas mungkin sorry ya kalau salah. Kalau ada yang bilang tuh universitas lebih ke keilmuannya. Kalau Politeknik tuh istilahnya kayak lebih ke prakteknya gitu. Ya mungkin bedanya lebih ke situ aja sih. Iya sih benar. Kalau universitas itu 60% teori, 40% praktek. Kalau vokasi 60% praktek, 40%-nya teori. Ya itu mungkin kayak sarjana versus diploma gitu. Lebih condong ke kalau diploma praktek, kalau sarjana lebih ke keilmuan. Iya, keilmuan. Bener sih. Sebagian besar bedanya cuma itu aja sih. Yang lainnya aku pikir jalanin aja. Oke. Nah, Raka ini kan sekarang udah istilahnya bisa dikatakan lebih aman ya dibandingkan teman-teman yang lain. Kalau teman yang lain kan karena nggak kuliah di jalur kerjasama, jadi setelah lulus itu kan masih harus nyari kerja. Nah, kalau Raka ini kan istilahnya udah punya privilege lah. Setelah lulus langsung dapat kerja di salah satu BUMN. Nah, terus setelah ini apakah what is your next plan lah? Apakah cuman ya udah kuliah pulang terus akhirnya lulus kerja atau punya impian lain yang harus dikejar atau gimana? Ya kalau ngomongin kuliah pulang tadi disinggung ya. Gue 2 tahun ini aku bener-bener nggak sebagai mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Di Politeknik ini yang cuman aku ikutin adalah UKM basket. Dan itu pun juga cuman ikut aja, nggak ikut di kepengurusan gitu, nggak ikut. Ya istilahnya cuma biar ada kegiatan aja, biar ada bergaul gitu. Tapi nggak ikut UKM yang lainnya. Karena yang pertama alasannya karena kayak masih ada luka kekecewaan yang dulu gitu, kayak masih ada bekas dan kayak masih belum berani untuk membuka diri. Nah kenapa sih itu kayak jadi bawaan dalam yang mungkin aku harus menemukan inner peace dulu buat buat berani aktif kayak dulu lagi. Ya aku sadar masih banyak yang harus melalui pendewasaan dulu. 2 tahun ini aku kayak kupu-kupu sih. Cuman di luar itu
ada mimpi-mimpi yang pengen aku kejar. Kayak misalkan aku minat di bidang fotografi, videografi, dan kayak beberapa kali juga bantuin Jeffrey gitu kan. Ya. Bantuin moto, bantuin video desain dan sebagainya gitu kan. Ya aku juga masih bergelut sama itu. Masih ada yang rata-rata pada bilang, wah anak teknik, kelistrikan banget, wah teknik banget. Banyak yang bilang aku bukan seseorang yang bisa fokus. Karena bener-bener kalau dipikir-pikir aku banyak banget yang aku kerjain gitu kan, fotografi, desain, kuliahku aja teknik, ya banyak banget. Tapi prinsipku adalah aku nggak pengen cuma punya satu skill yang dimana itu jadi tumpuan hidupku gitu. Aku kayak punya skill kedua yang seenggaknya itu adalah bagian dari pride gitu. Dari ya bagian dari buat kepercayaan diri lah ya. Ya kayak sorry ya kalau salah, kayak memberi makan idealisme gitu kan. Ngomong masih muda kan. Habiskan jatah gagal sekarang gitu kan. Seenggaknya pernah nyoba dan jangan sampai kecewa gitu. Ya fotografi, videografi, desain, beberapa ngerjain project desain, pernah bikin video, terus kayak kerja moto sana sini juga pernah. Tapi itu bukan tumpuan sih, cuma kayak belajar, hobi. Tapi suatu saat aku juga kayak pengen istilahnya. Waktu itu tuh ada yang bilang gini, aku lupa di Instagram atau di mana gitu. Kamu kerja dulu, baru kamu ngejalanin passion kamu gitu. Jadi kamu kerja buat cari duit. Nah, duitnya itu kalau mau dipakai buat ngejalanin passionmu nggak apa-apa. Nah, mungkin itu yang akan aku lakuin sih setelahnya. Dan aku kayak pengen, aku kerja nih, kayak katanya udah pasti gitu kan. Ngumpulin duit, terus kayak istilahnya ya kerja kayak orang pada umumnya. Hidup tercukupi gitu kan, itu impian banyak orang nggak sih, hidup tercukupi. Tapi aku punya impian juga di mana aku kayak pengen kerja di bidang kreatif. Pengen aja membuka lapangan kerja baru, apalagi kan kayak musim-musim kayak gini kan. Ya walaupun kayak kerja kreatif, terus kayak kerja seni gitu kan, kalau musim kayak gini kan juga jarang manggung, jarang dapet job, terutama kan foto-foto juga kurang. Akhirnya ya suatu saat aku juga pengen kayak udah menampung bikin sebuah lapangan pekerjaan baru biar bisa menghidupi, ya seenggaknya memberi lahan hidup buat orang-orang gitu kan. Jadi bagian dari banyak orang tuh menurutku adalah value yang nyenengin hati aja sih. Benar. Kayak sebuah dedikasi, dan suatu saat aku pengen punya bisnis sendiri, bisnis kreatif. Karena ya kalau ditanya kenapa gitu ya seneng aja, nggak ada alasan spesifik. Aku pun sampai sekarang kayak masih ngerjain desain gitu kan. Menurutku hal-hal kayak gitu bukan sebuah hal yang membebani, tapi itu adalah bagian dari refreshing ya, walaupun kadang stres, cuman kayak abis itu ketawa-ketawa gitu. Jadi walaupun istilahnya udah punya jaminan buat kerja, tapi dalam hati tetap pengen melakukan hal-hal yang disukai gitu ya. Nggak terus stuck di pekerjaan yang itu di BUMN itu. Dan kadang gue juga mikir suatu saat kita bakal ketemu orang yang mungkin aja bakal bikin kita down. Misalkan aku punya skill di bidang teknik nih. Bidang teknik adalah tumpuanku untuk mencari penghidupan. Tiba-tiba aku ada masalah, misalkan ketemu orang ada masalah dan ngejatuhin, ya amit-amit sih, misalkan kayak aku jadi down atau gimana, kesandung gitu kan. Aku kayak istilahnya jangan sampai aku jadi menghina diri sendiri, kayak menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi aku pengen punya skill lain selain skill tumpuanku untuk mencari penghidupan, biar aku juga punya harga diri gitu. Jadi biar lebih pede aja kalau ngadepin orang. Seenggaknya misalkan kamu nggak cuma punya satu value aja, tapi kamu juga punya value yang lain yang bisa dilirik orang, disegani orang, dan dihormati orang. Jadi nggak terpaku di satu itu ya, pekerjaan itu.
Iya, ya walaupun lebih baik fokus. Iya. Jadi pinter-pinter aja manajemen waktu sih. Oke, pertanyaan terakhir nih Rak. Mungkin ada advice buat teman-teman kita yang mungkin masih dilema dalam entah perkuliahannya atau nanti setelah lulus mau kerja atau apa, terus masih bingung antara wah enak ya ngelihat orang yang ketika lulus langsung kerja, dapat jaminan dan sebagainya. Nah, dari sudut pandang Raka sendiri menyikapi itu gimana? Kalau misalkan dituangkan dalam sebuah advice buat teman-teman yang masih bingung dalam itu. Ya mungkin ini nggak akan kayak nasihat 1 kalimat 2 kalimat ya. Sedikit cerita aja. Ini menurutku pendewasaan orang tuh beda-beda. Jalan orang beda-beda. Saranku adalah misalkan kalian punya orang tua ya, diajaklah diskusi, diajaklah bertukar pikiran karena juga orang tua lebih berpengalaman dari kita. Walaupun eranya beda, aku yakin banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil ya kita terapkan, yang nggak bisa ya cukup itu jadi pengalaman. Jangan lupa ibadah. Ibadah tuh udah kayak keyakinan gitu. Istilahnya ya itu kayak jadi bekal buat kepercayaan diri kamu dalam melakukan setiap hal. Dan gue pikir nggak akan ada, semua ini tuh akan ada tuh pasti ada campur tangan Tuhan gitu. Dan misalkan kalau kalian, aku yakin nggak semuanya punya keluarga yang utuh gitu kan. Kayak mungkin aja ada yang broken home atau mungkin aja ada yang ngebiayain kuliahnya sendiri gitu kan. Menurutku adalah bangun hal-hal positif gitu, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ibadah, terus doa, terus perluas circle. Kayak jangan malu buat kalian masih muda, jangan malu buat ngelakuin hal-hal yang menurut kalian positif. Sharing sama orang, terus ketemu orang baru, perluas pergaulan gitu kan. Karena semakin kesini juga teman kan makin sedikit. Menurutku ya, yang penting jangan lupa itu semua lah. Bangun circle positif, berdoa, terus juga minta doa restu. Entah itu orang tua tuh definisinya banyak ya. Kayak orang tua mungkin yang ngurus kita dari lahir, atau guru kita, atau bahkan teman kita sendiri yang udah tua gitu kan, yang dituakan gitu kan. Itu adalah semuanya yang ngasih bekal kamu buat menjalani hidupmu sehari-hari. Pendewasaan orang beda-beda. Kamu harus merasa bahwa semua orang itu berhak untuk hari esok yang lebih baik. Jadi jangan takutlah buat apapun. Misalkan kamu nggak sama, misalkan nih roadmapku nggak sama kayak Jeffrey, itu ya menurutku nggak masalah gitu. Orang-orang sukses nih dibandingin orang-orang sukses. Kok umur segini aku masih belum sukses sih? Ya nggak apa-apa. Gitu kan. Pendewasaan orang beda-beda. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Iya, jadi ya intinya jalanin aja. Jangan lupa sama yang di atas, jangan lupa yang ngasih bekal ke kita. Dan sekali lagi, yang biasanya yang paling umum dan ini itu penting, jangan sungkan buat ngucapin maaf, terima kasih, dan tolong. Itu kayak udah sebagian dasar dari hidup kita gitu. Dan itu juga bekal buat membangun circle yang positif sih menurutku. Oke. Mungkin tambahan dari aku, mungkin gini ya, kadang orang itu suka ngelihat orang lain. Ya. Nah, itu yang jadi masalah anak-anak zaman sekarang. Karena menurutku ini tiap orang itu kan punya zona waktunya masing-masing, punya petnya masing-masing. Jadi jangan sampailah kita itu saling melihat orang lain, saling iri. Kalau kata orang Jawa tuh sawang sinawang. Sawang sinawang, bener banget. Kita cuma memandang dan dipandang. Nah, makanya mending fokus ke diri sendiri sih kalau menurut aku. Nggak usah lihat orang lain lah. Ya. Karena ya belum tentu ya kayak Raka ini udah enak, terus udah ada jaminan lah ketika lulus langsung kerja. Tapi dari Raka sendiri kan nggak sepenuhnya cukup puas gitulah ya istilahnya.
ya istilahnya yang kelihatan kita selalu untuk mencoba sharing yang baik-baik. Nah itu. Tapi kadang struggle-nya kita ya kita kayak cuma ya udah sembunyiin aja. Yang penting bisa menginspirasi orang lain, bisa ngasih dampak positif ke orang lain itu seneng nggak sih daripada kita cerita yang jelek-jelek, nyebarin energi negatif nggak enak juga. Bener banget ya itu sih paling ya fokus ke diri sendiri sih, nggak perlu lihat orang lain. Percaya diri. Oke, mungkin itu sih. Ada tambahan lain nggak? No, mungkin itu aja sih. Okay. Ya misalkan kalau ya nggak ada lagi sih. Mungkin dari aku cukup itu aja sih. Mungkin nanti teman-teman yang masih penasaran sama dunia universitas sama vokasi, terus masih bingung mau pilih mana, next mau kemana dan sebagainya, atau mungkin mau tanya-tanya tips-tips tentang biar keterima di jalur kerjasama BUMN, bisa tanya Raka di DM IG. Boleh di DM IG, ada Instagram @raka_prambada atau di LinkedIn cari aja Raka Cahya Prambada. But aku bukan the expert one gitu, bukan yang expert di bidang ini, tapi kalau mau tanya ya boleh banget, aku akan bantu yang udah aku tahu gitu. Aku akan bantu semampuku aja. Feel free to say lah ya. Feel free to say. Oke, mungkin cukup sampai di sini obrolan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ini benar-benar bermanfaat, bisalah kalian share atau like, dan jangan lupa subscribe. Dan see you on the next episode. Thank you.